Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munif dengan NIM 2501 0911 0108 yang saat ini melakukan PPG di SMK Telkom Malang. Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2025 kami melakukan PPG untuk kelas 10 dengan tema menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Demikian Bapak Ibu penguji, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan disiapkan dan kita berdoa bersama. Ketua kelas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai saya presentasi dulu. Alex Pria, Amadeo Abugori, Nadif Yulianto, Elvira, Fakihudin Musyafa, Farista Almira, Faza Najma, Fida Dwi, Filzia izin kemana? Hanelra, Khair Iya Barsa, Muhammad Ammar Zaki, Muhammad Biantara, Muhammad Dinandra, Nazwa Putri, Rafa Mahardika,
Robi Al-Hutaki, Zendra Dwi Meilano. Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku, untuk hari ini semoga penuh dengan semangat dan penuh dengan kemanfaatan. Semoga saja ya, dengan hadirnya kita di sekolah ini menunjukkan bahwa ikhtiar kita dalam menuntut ilmu dengan penuh sungguh-sungguh. Saya izin menyalakan TV dan menyampaikan materi terlebih dahulu. Sudah ambil ya? Oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang kebaikan. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Angkat tangan yang masih ingat apa itu kebaikan? Oke. Apa itu kebaikan? Sesuatu hal-hal yang baik. Oke. Yang lainnya? Oke. Apa? Ridho Allah. Bagus. Apa? Sesuatu yang memiliki manfaat. Baik. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin bahwa kebaikan itu terdiri dari 3 syarat. Yang pertama adalah memiliki manfaat. Terus yang kedua, maslahat. Kemudian yang ketiga, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih kalian telah belajar di rumah dan mengingat pembelajaran kemarin. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Terus kemudian, hari ini kita akan membahas tentang akhlak, ya. Akhlak. Apa itu akhlak? Apa? Akhlak adalah sikap, betul. Yang lain perilaku. Ada yang lain? Ucapan, betul. Segala ucapan perilaku kita itu adalah akhlak. Ya, akhlak. Dan akhlak ini dibagi menjadi 2. Ya. Ada akhlak mahmudah, akhlak terpuji, ya, dan juga akhlak mazmumah. Apa? Mazmumah. Akhlak mazmumah ini adalah akhlak tercela. Ya, kayaknya sebuah analogi di sini yang ada di gambar ini, ada akhlak mahmudah adalah ibaratnya seorang malaikat, ya, malaikat. Kemudian akhlak mazmumah sebagai setannya, sebagai kebalikannya, ya. Dan kita pada kali ini di kelas 10, ya, membahas terkait dengan akhlak mazmumah, akhlak tercela, akhlak yang harus kita hindari. Ada yang tahu contoh dari akhlak mazmumah? Iri, betul. Terus kemudian, ya, apa? Sombong, betul. Foya-foya, maksudnya ria. Ternyata kalian sudah belajar sebelumnya, ya, terkait dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela yang berkaitan dengan penyakit hati. Dan coba kita lanjutkan pembahasannya. Nah, coba kita tonton
video berikut, video singkat ya, gambaran tentang akhlak. Ya, tidur juga sama. Ketika tidurnya berlebihan, juga tidak baik untuk kesehatan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Sedekah pun juga sama, semampunya. Ya, semampunya. Zakat pun juga diukur, hanya 2,5%, tidak semuanya. Ya, maka dari itu kita belajar dari sini bahwa untuk jangan sampai terbiasa boros atau berfoya-foya. Oke, baik. Selanjutnya di kelompok 2, silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi sum'ah dan riya. Nah, sebelum lanjut ke materinya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dinara Maulana Shihab. Saya Zendra Dwi Melano. Saya Madya Fakori Diaul Haq. Saya Khairi Habar Syarah Mantau. Saya Alifia Ramadhani. Pertama, pengertian riya dan sum'ah. Untuk riya itu melakukan ibadah, memperlihatkan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu yang sum'ah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar mendapat pujian atau junjungan. Nah, kalau didengar sekilas agak sedikit sama, tapi sebenarnya agak berbeda sedikit. Kalau riya itu beramal agar dilihat orang lain. Jadi misal ini Mas Kair, misal pengemisnya. Wah, lumayan rek. Nah, contohnya gitu, kayak di depan orangnya langsung. Nah, kalau sum'ah itu kayak menceritakan ke orang lain. Jadi gini, nah, aku ndengi, wih, ini sedekah nih pengemis. Ya, pokoknya gitu. Oke, lanjut. Hikmah dalam menjauhi sikap tersebut. Menjaga keikhlasan ibadah. Amal diterima Allah karena niat yang tulus hanya untuknya. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat pahala yang sempurna. Amal yang ikhlas akan bernilai besar di sisi Allah. Sedangkan riya menghapus pahala. Berikutnya, menumbuhkan ketenangan hati. Orang yang ikhlas tidak risau dengan pujian atau celaan manusia. Nomor 4. Meningkatkan ketakwaan. Menjauhi riya dan sum'ah membantu seseorang beribadah dengan penuh kesadaran akan pengawasan Allah. Murahabah. Berikutnya, mencegah sifat sombong dan pamer. Membiasakan diri beramal tanpa ingin dipuji, menumbuhkan kerendahan hati. Yang terakhir, menjadi pribadi yang jujur dan istiqomah.
Dalil tentang riya ada di surah Al-Maun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, yang berbuat riya. Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 6. Makna dari ayat tersebut ialah orang yang riya melakukan ibadah hanya untuk dilihat dan dipuji manusia, bukan karena Allah. Mereka berpura-pura taat padahal hatinya tidak ikhlas. Cerita pendek tentang sum'ah dan riya. Judul pahala yang hilang di tengah tepuk tangan. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Ia dikenal rajin beribadah, sering menjadi imam. Dan rajin bersedekah. Awalnya semua itu ia lakukan dengan hati yang tulus, hanya untuk mencari ridha Allah. Namun suatu hari seseorang memujinya di depan banyak orang. Amir memang luar biasa, ibadahnya tak pernah putus. Nah, sejak saat itu hati Amir mulai berubah. Ia mulai menikmati pujian itu. Ketika beribadah, ia memastikan orang lain melihatnya. Saat bersedekah, ia sengaja mengumumkan agar terdengar banyak orang. Ia ingin dipuji sebagai orang soleh. Suatu hari, sahabatnya Fahri menegurnya dengan lembut. Amir, apakah engkau beribadah karena Allah atau karena manusia? Pertanyaan itu langsung menusuk hati Amir. Ia merenung lama malam itu. Ia sadar, ibadahnya kini kosong dari makna. Pahalanya hilang karena ria. Ria ingin dipuji manusia dan sum'ah ingin dengar kebaikannya. Dengan air mata menetes, Amir berdoa, Ya Allah, sucikan hatiku dari keinginan untuk dipuji, jadikan semua amal ini hanya untukmu. Sejak saat itu, Amir kembali beribadah dengan hati yang tulus, tanpa mengharap tepuk tangan. Hanya mengharap ridho dari Tuhan. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok 1 ingin bertanya? Dari kelompok lain? Apakah dari kelompok 3 ingin bertanya? Silakan, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nadif Yulianto dari kelas 10 RPL 6. Izin mau bertanya, jika saya bersedekah, misal saya mau bersedekah di kota amal itu ya. Nah, tiba-tiba ada orang yang melihat saya dan saya dipuji oleh orang tersebut. Dan saya itu merasa senang di hati saya karena pujian tersebut. Apakah itu termasuk riya? Oke. Terima kasih. Boleh kami diskusikan sebentar? Izin menjawab pertanyaan. Barusan kelompok kami berdiskusi bahwa misalkan ketika orang itu pertama kali melakukan sedekah itu dan dipuji, itu menurut kami tidak termasuk riya karena tidak ada niat. Nah, ketika orang itu mulai ketagihan, ya, dia berkali-kali. Kalau orang itu melakukannya berkali-kali atau dilakukan secara sengaja, menurut kami itu bisa dibilang termasuk riya. Apakah sudah menjawab? Sudah. Cukup ya? Cukup. Oke, ditutup. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2.
Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dimengerti ya dari yang disampaikan dan jawabannya cukup benar. Ya, benar dari yang disampaikan tadi bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan, tanpa ada niatan dari awal untuk ingin dipuji, maka itu bukan termasuk riya. Respon dari orang lain itu termasuk juga cobaan. Cobaan bagi orang yang melakukan ibadah. Bila dia tergerus, kemudian amalan berikutnya ingin dipuji, maka dia termasuk yang mengikuti dari cobaan itu. Terberes, ya, seperti itu. Penampilannya bagus, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ketika sudah di depan menyampaikan sesuatu, maka tidak ada guyonan, ya, itu hal yang kurang ada etikanya ketika menyampaikan sesuatu. Maka untuk kelompok 2 silakan diperbaiki lagi ketika menyampaikan sesuatu, maka jangan bergurau, ya. Ini catatan penting. Baik, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih telah hadir di sini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sifat iri. Sebelum masuk ke materi intinya, kami mau memperkenalkan anggotanya. Saya Nadi Filianto dari absen 27. Saya Fakiuddin Musyafa, absen 9. Saya Muhammad Amar Zaki dari absen 24. Saya Rafa Marika Setiawan dari absen 32. Tidak berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materi intinya. Apa itu iri? Iri adalah sifat atau perasaan tidak senang terhadap nikmat atau kelebihan terhadap seseorang, yang kelebihan seseorang. Contohnya semisal Rafa baru dibelikan iPhone 17 dari ibunya, dan saya merasa iri. Kenapa kok bisa Rafa dibeliin ya? Padahal aku sering berbakti padahal sama ibu. Kenapa nggak dibeliin sama ibu ya iPhone ya? Ya itu aja. Iri dibagi menjadi 2 sifat. Macam-macam iri ada 2, yaitu iri yang terlarang, yaitu madmumah. Ya seperti tadi. Dan yang kedua adalah iri yang diperbolehkan, yaitu mahmudah. Seperti contohnya ketika Mas Amar sering rajin membaca Al-Quran, dan Fakih pun merasa iri. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya jarang membaca Al-Quran? Itu adalah contoh dari mahmudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fakihuddin. Yang kedua, hukum sifat iri. Iri, hasad yang buruk, hukumnya haram. Dan iri yang positif, ghibtah diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam hal kebaikan. Dampak buruk sifat iri. 1. Menghilangkan pahala, menyebabkan dengki, permusuhan, menumbuhkan sifat suka membicarakan keburukan orang lain, menyiksa hati sendiri, bila menyebabkan tindakan zalim. Bisa 4. Cara menghindari sifat iri. Menyadari bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan hasil usaha semata. Perbanyak bersyukur atas apa yang dimiliki, mendoakan kebaikan untuk orang lain, sibukkan diri dengan memperbaiki diri, bukan membandingkan diri.
bertemu dengan orang-orang soleh dan positif. Hikmah menghilangkan sifat iri, mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa syukur, menjaga hati dari penyakit, mempererat ukhuwah Islamiyah, menghindari dosa dan azab. Untuk keenam, dalil tentang sifat iri, hasad merusak amal diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, hasad, iri dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Terima kasih kelompok 4 yang telah memberikan presentasi yang terbaik dan diskusi yang cukup menarik ya, dan bisa menjawab pertanyaan dengan tepat ya. Oke. Dari 4 presentasi tadi mungkin ada satu orang yang memberikan kesimpulan, berkenan memberikan kesimpulan dari banyak presentasi tadi, apa yang akan kalian lakukan, entah itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun nanti setelah ini yang saya akan lakukan setelah tahu bahwa sikap sombong, iri hati, foya-foya, ria itu memang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada yang berkenan memberikan aksi nyata mungkin setelah ini, setelah memberikan atau kesimpulan, boleh. Ada? Atau orang? Oke. Silakan. Oh iya, silakan. Ya, aksi nyatanya menghindari kayak sifat sombong, ria, iri. Jadi harus dihindari agar tidak ada lagi. Seperti itu, Pak. Cara menghindarinya ya menjauhi teman yang buruk, yang tidak positif. Jauhi hal-hal yang negatif. Oke. Terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi refleksi dari hasil pertemuan, maksud hasil presentasi tadi. Semoga ini menjadi manfaat dan pengingat bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif tadi. Ada berapa tadi? 4. 1, sombong. 2, iri. 3, riak. Sum'ah. 4, foya-foya. Gitu ya. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail terkait dengan hal-hal yang akan kita lakukan, dan silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini, semoga kita semua banyak mendapatkan manfaat dan bisa menghindari sifat-sifat penyakit hati. Ya, kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga sehat selalu dan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.